membacakan satu firman Tuhan ayat kita dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dan gembira dengan tulus hati. Ya, seperti pada saat ini, ya, kita bersama-sama di sini memecahkan roti. Kita memperingati kebaikan Tuhan. Kita memperingati kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita merayakan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita di dalam bait Allah. Di sini bait Allah adalah di rumah masing-masing, di rumah kita, di sini. Ya, saya ingatkan bagaimana jemaat mulai-mulai tadi kami sharing sama Samuel jemaat sekarang sudah beradaptasi Allah. Tapi sekarang hari ini kita menghidupi lagi bagaimana jemaat kita ini bertumbuh di rumah seperti jemaat pada mula-mula dulu. Sehingga yang sudah dikatakan sambil memuji Allah, kita memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kalau kita benar-benar menghidupi persekutuan di dalam kasih Tuhan, kita memuji Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan, tapi kata sini mereka disukai semua orang. Kenapa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang senang. Ketika kita bersekutu seperti ini, ada kuasa. Kasih Allah ada di tempat ini, ada kuasa tempat ini. Dan orang akan makin menyukai dan banyak orang bersama. Amin. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih dalam keterlibatan kami, Engkau yang melakukan perkara yang besar Tuhan. Saat ini kami bersekutu bersama Tuhan dan merayakan kebaikan-Mu. Tuhan ini Tuhan berkati warga yang Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil ya Pak dan kami memuji dan memuliakan Engkau dengan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Kau sudah sediakan, segala sesuatu Kau sudah perhitungkan Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan. Kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati hingga akhir nanti, dan kami mau Tuhan fokus hati kami kepada dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap memuji dan memuliakan Dia. Kita berkata amin. Mari kita berdiri. Sukacita memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan di atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Tinggikan kebesaran-Mu Tuhan.
Syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur ke aliran-aliran air hidup-Mu yang dari surga menyegarkan kami. Kami mengucap syukur ya Allah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami lebih lagi masuk mengerti dalam seluruh kasih anugerah firman-Mu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kami lebih lagi mengerti betapa dahsyatnya Engkau ya Allah, betapa haleluya Engkau mendambakan pujian, penyembahan, pengagungan, dan pemujaan yang betul-betul dari hati yang terdalam, yang betul-betul berdasarkan kasih dan ketulusan kami kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kami betul-betul menyembah Engkau ya Allah Elohim di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, menyukakan hati Allah. Haleluya, menyentuh hati Allah kami yang maha besar, sehingga Allah kami bekerja dengan begitu dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya, terima kasih Allah Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk haleluya kerja, haleluya, dan bantuan dari setiap pasukan malaikat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjaga bekal setiap kami, sterilisasi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang terus membuat kami mengerti, menuntun kami, supaya kami betul menerima dengan utuh setiap firman ini, firman Allah yang hidup, yang buat kami bertumbuh dengan pesat kepada seluruh kualitas yang Allah kehendaki. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah. Tiada henti-hentinya akan bersyukur kepadamu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada minggu yang indah ini saya diberi kesempatan oleh kasih karunia anugerah Allah membagikan satu hal yang menjadi topik, menjadi jatah bagian panggilan saya yang Tuhan percayakan kepada saya, yaitu betapa dahsyatnya kuasa, pujian, penyembahan, dan pemujaan kepada Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kita terlebih dahulu di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Menaikkan syukur kita, pujian kita, menyembah kita kepada Allah. Tuhan Yesus sudah menegaskan di ayat tadi bahwa betapa Allah Bapa Surgawi menghendaki menyembah, tidak peduli tempat, tidak peduli waktunya, bisa dimanapun kapan. Tidak hanya harus di gunung ini, gunung itu, atau bahkan harus ke Yerusalem sana, enggak perlu. Tapi betapa kita bisa di kamar kita masing-masing, selama kita perjalanan di kendaraan, di mobil bahkan, kita bisa dengan leluasa kita menaikkan syukur kita. Tuhan Yesus baik, Allah sungguh baik. God is so good. Apapun pujian itu yang kita naikkan, karena bahwa Allah, salah satu tujuannya menciptakan kita itu karena Allah menginginkan adanya pujian dan penyembahannya dinaikkan. Jadi begitu banyak makhluk, baik dari para malaikat Tuhan sampai kita diciptakan karena Dia ingin mendengarkan pujian dan penyembahan kita. Amin. Amin. Dia Allah yang tidak pernah memandang suara yang bagus atau jelek, tidak pernah. Kan kita nggak pernah dengarkan, Allah ingin mengadakan heavenly idol, the force of universe, dinilai, mari yuk dukung ya, voting lewat aplikasi, kan enggak. Tapi Allah itu melihat apa? Walaupun suara kita cempreng, walaupun nada kita sumbang, tapi kalau kita nyanyikan dengan segenap hati, apa
apalagi ketika kondisi kita mungkin waduh kok sedang menghadapi harus dikejar target yang seperti ini, urusan rumah tangga yang seperti itu, urusan karir, urusan dengan tetangga, urusan dengan siapapun itu, tapi kita tetap bisa menaikkan syukur. Amin. Ujian kita, maka itu menjadi suatu nilai tambah kita. Nah, betapa bisa Allah menilai kita bahwa walaupun dia sedang dalam kondisi ini, tapi kita tetap bisa menaikkan syukur. Maka tidak ada yang mustahil, mujizat itu dinyatakan. Bahwa janji Allah bagi kita lebih daripada pemenang. Padahal lebih baik memang kalau kita ditunjang oleh secara skill, keahlian, suaranya bisa melengking tinggi, nadanya bisa sampai jauh, teknik ini, teknik itu. Tapi itu bukan tujuan utama. Kalau Allah itu cuma pengen melihat skill, sudah cukup malaikat Tuhan yang bisa. Berapa oktav itu ya ada di surga? Alat musiknya jauh lebih banyak, jauh lebih bermacam-macam. Bahkan malaikat itu kalau nyanyi itu jauh lebih indah aja. Tapi aku kenal dari ketulusan kita, bahkan kesederhanaan kita, itu menjadi suatu penghiburan, bahkan istilahnya bagi Allah, bahwa ini loh ciptaan Allah, ciptaannya yang membanggakan dia. Ini loh ciptaan Tuhan yang bisa menjadi contoh, menjadi kesaksian bagi banyak pihak, banyak makhluk sekalipun. Karena kan alam semesta ini kan luas. Jadi kita juga nggak bisa tahu seberapa persis Tuhan membuat suatu ciptaannya. Kan kita hanya tahunya ini ada kita di sini, orang punya mata, punya hidung. Tapi kan juga ada semesta lain pun yang belum jauh di sana, yang bisa juga menyaksikan kita di dunia ini. Betapa Allah itu sungguh dahsyat. Amin. Kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan saja. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menurun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Betapa Allah sudah menggariskan masing-masing panggilan bagi kita, apa yang akan terjadi hari demi hari. Bahkan yang terutama adalah bahwa salah satunya adalah betapa untuk kita menaikkan ujian itu menjadi sesuatu yang penting. Sudah otomatis sebagai pengucapan syukur kita juga atas segala berkat, rahmat, kasih karunia, pertolongan dan berbagai mujizat dari Allah. Jadi betapa dengan kita menaikkan pujian itu juga kita menghargai pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang amat mahal, yang tidak pernah bisa kita gantikan apapun. Dan kita sudah ditetapkan untuk memuji dan menyembah Allah sejak semula. Betapa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Bersyukur dan kasih cinta kita kepadanya itulah yang harusnya menjadi dasar kita memuji. Bukan pengen dilihat oleh si A, si B. Bukan pengen dilihat, oh kita ini jago loh, oh kita ini tampil di luar, enggak. Tetapi dasar kata betapa kita mengasihi Allah, bahwa dia Allah yang layak kita sembah, dia Allah yang layak kita tinggikan, dan itu yang harus menjadi ujian. Betapa kita rindu akan pribadi Allah yang maha mulia, itu yang harus kita tanamkan betul-betul di hati. Kita buka di Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Kita buka bersama, baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amen. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam versi terjemahan King James Version, itu adalah ada satu lebih penegasan yang kurang lebih begini: Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Yang artinya, Engkau layak ya Tuhan
Tuhan untuk menerima kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan. Karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan untuk kesenangan segala sesuatu itu ada dan diciptakan. Kembali lagi kita harus selalu kita ingat, kita ada diciptakan itu untuk kesenangan Allah. Jadi kalau kita mau hidup sembrono atau justru melakukan hal-hal yang tidak karuan, maka berhati-hatilah. Karena kita, tujuan kita diciptakan dari semua itu hanya kesenangan Allah. Bukan Allah itu egois, bukan Allah itu pengen menang sendiri, tidak. Tapi ujungnya ya untuk kesejahteraan kita, kebaikan kita kepada ada upah yang tersedia yang begitu dahsyat dan ajaib bagi kita. Suatu hal yang sangat mulia yang tidak pernah kita pikirkan sekali. Baik nanti di surga sana atau bahkan sampai ke ujungnya di langit baru. Kita perhatikan di Wahyu 4 ayat 11 itu tadi, bahwa segala sesuatu diciptakan hanya untuk kesukaan Dia, Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Betapa Allah sangat-sangat mendambakan pujian, penyembah dan pemujaan yang tulus, senantiasa berkumandang di hadapan-Nya. Dia Allah yang suka untuk dipuji dan disembah. Dia Allah yang suka untuk dipuji. Jadi jangan sampai kita terlalu menyukai sesuatu, entah itu hobi ataupun bahkan acara televisi atau melakukan sesuatu lebih daripada Tuhan Allah. Karena Dia Tuhan Allah yang namanya sempurna. Dalam artian apa? Bahwa Tuhan itu pengen sepenuhnya kita itu memprioritaskan Dia. Bahkan ada ayat yang mengatakan kalau orang tidak membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci saudaranya, itu tidak layak bagi Tuhan. Bukan karena kita bermaksud kita tidak suka dengan si A, si B, terus hanya Tuhan saja, enggak. Tapi bahwa Tuhan itu pengen diprioritaskan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam berbagai aspek kehidupan Tuhan bersatu. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, pasti kesejahteraan namanya keberuntungan, masalah segala yang sedang didengar dan patut dipuji, itu yang jadi bagian. Haleluya. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi. Itu sebabnya kan ada pujian. Ya Tuhan, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Selanjutnya adanya inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kita naikkan sejenak ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Mazmur ini kita sering menjumpai kata-kata ini. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Raja Daud di sini menekankan bahwa sedemikian dia menaikkan pujian bermazmur bagi Allah, mengandalkan Allah. Bahkan dalam situasi yang terhimpit sekalipun yang dia alami ketika di Siklag, bagaimana bangsa Amalek datang menyerang kota Siklag, merebut menjarah banyak harta benda, bahkan istri keluarga Daud pun dan seluruh keluarga rakyatnya pun dijarah, dirampas. Betapa saat terhimpit sekalipun Daud tetap memuji, menyembah Allah. Daud tetap menguatkan hati kepercayaan pada Allah, maka dia bisa melihat ujungnya. Setiap pertempuran, setiap tindakan yang dia lakukan selalu disertai Tuhan. Memberi kemanapun kemenangan, kemanapun Daud pergi berperang. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat demikian. Bukan yang kemenangan terjadi karena Daud, Raja Daud mengandalkan Tuhan, tetap memilih untuk puji dan menyembah walaupun kondisinya terhimpit. Betapa Tuhan juga menegaskan dalam ayat lain, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, Raja Daud dikatakan a man after my own heart, seseorang yang berkenan di hati Allah, seseorang yang ada di hati Allah. Jadi itu yang harus jadi tujuan kita, kita kejar, bahwa kita betul-betul ada di hatinya Allah, menyenangkan, menyukakan hati Allah. Maka niscaya segala jalan apapun itu bisa terbuka dengan luar biasa bagi kita. Amin. Kita sebabnya juga setiap kali Tuhan Yesus berdoa dikatakan dalam firman, jadilah kehendakmu.
di bumi seperti di surga. Karena salah satu hal yang terjadi di surga adalah apa? Adanya pujian penyembahnya dinaikkan pemujaan kepada Allah. Di surga selalu ada yang dikumandangkan, kidung-kidung yang dikumandangkan kepada Allah. Maka Allah menghendaki itu pula yang terjadi. Karena sedemikian Allah berkehendak, maka pun Allah sudah meletakkan puji-pujian ini sebagai dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Kita buka di Matius 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16. Ya sudah ketemu, bilang amin. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang membusung, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Di ayat ini jelas dipertegas bahwa Allah pun sudah memberikan pujian itu sejak dari bayi-bayi. Bahkan sejak dari masih dalam kandungan pun baru dibentuk, Allah sudah memberikan puji-pujian bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka di ayat selanjutnya masih terkait di Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusah letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkam musuh dan pendengar. Jadi betapa ada kuasa yang dahsyat di dalam setiap pujian, penyembahan dan pemujaan kepada Allah. Jadi apapun yang kita hadapi, ya kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Percayalah, itu Allah langsung mengerjakan secara otomatis itu. Terobosan bagi kita. Karena kita tinggal klaim saja percaya. Bagiannya itu tinggal percaya dan terima segala kasih dan fasilitas yang Allah berikan. Kita nggak perlu lagi bersusah payah karena Tuhan Yesus sudah mengerjakannya itu bagi kita. Baik penebusannya di kayu salib itu sudah menjadi jaminan kita, meterai yang diberikan untuk kita supaya kita bisa menikmati anugerahnya, menikmati kasihnya, menikmati begitu banyak hal yang bahkan di luar akal pikiran kita. Tapi kita bisa mensyukurinya. Tuhan sungguh baik. Dalam versi terjemahan The Message dan Living Bible-nya itu lebih luar biasa lagi. Yang mempunyai hati bayi yang sedang menyusui menyanyikan lagu-lagu tentang Allah. Balita menari akan lagu tersebut yang itu meredam pembicaraan musuh dan membungkam ocehan. Jadi bahkan bisa berdampak pada mereka yang sekali yang menolak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka pasti akan menerima dampaknya ketika ujian itu dinaikkan, maka lawatan Allah pasti terjadi dan terjadi. Kalau dalam versi The Living Bible, Allah telah mengajari anak-anak kecil untuk memujinya dengan sempurna. Semoga teladan mereka mempermalukan, membungkam musuh-musuh. Jadi betapa imbas pujian dan penyembahan bahkan pemujaan kepada Allah itu bisa mempermalukan musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Yang iblis, tentu saja si jahat dan Tuhan yang selama ini berusaha menghalang-halangi bahkan menjerumuskan banyak sekali orang untuk menjauh dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu, adalah penting untuk selalu kita mengutamakan di setiap waktu senggang kita, entah bangun tidur atau menjelang tidur, kita menaikkan pujian pada Allah. Satu mungkin 2 lagu aja mungkin cukup, tapi sebagai tanda syukur kita, niscaya iblis, si jahat itu tidak bisa menjamah kita. Bahkan dia akan mundur lari tunggang-langgang karena kita menyanyi dari hati, memuji dan menyembah yang terdalam. Maka dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan bahkan pujian para Allah adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan si jahat. Setan sangat takut dengan pujian. Penyembahan dan pujian dinaikkan para Allah dengan tulus dan sepenuh hati. Puji-pujian ada bagian dari peperangan rohani dalam kita menghadapi segala situasi. Biarkan kuasa Allah, urapan Allah, dan berbagai manifestasi Allah dinyatakan dalam puji-pujian umatnya. Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mengapa hal ini jadi satu paket kalau dalam bahasa Inggris kan praise, worship, and adoration.
Karena memang Allah pun sudah menghendaki ini sejak zaman Nabi Musa. Ketika Allah menunjukkan bagaimana bait suci di surga itu ada pelataran, ada ruang kudus, bahkan ruang maha kudus. Demikian pula dengan urutan ibadah pujian penyembahan kita. Jadi biasanya lagu praise itu kan ditaruh di awal untuk membangkitkan semangat umat-umat Allah ketika beribadah, mempersiapkan umat-umat Allah untuk menerima firman itu. Lalu dilanjutkan dengan worship, bagaimana yang temponya lebih pelan, yang lebih syahdu untuk menyembah, menaikkan bahwa Allah itu dahsyat, bahwa Allah itu betul-betul agung, mengagungkan Allah. Apalagi sudah mencapai yang namanya adoration, memuja Allah itu, bagaimana kita bisa menikmati Allah yang maha kudus itu, Allah yang begitu sakral, tapi bisa dekat dengan kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah merobek tirai itu yang menjadi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Maka kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan darah anak domba Allah yang sudah tercurah itu. Darah yang berkuasa untuk menghapus dosa, darah yang berkuasa untuk menyucikan dan menyembuhkan, darah yang berkuasa untuk memulihkan, sebagai juga meterai perlindungan Allah atas kita. Karena kita juga nanti akan melakukan persiapan kudus, karena kita harus untuk merenungkan, mensyukuri, menghargai tubuh dan darahnya yang sangat mahal, yang sangat berkuasa, dahsyat. Ada banyak contoh tokoh-tokoh yang kita mengalami dahsyatnya kuasa praise, worship, dan adoration. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, di mana dikisahkan di sini ketika Rasul Paulus beserta Silas sedang dipenjara. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus sendiri mengalami, walaupun sedang dipenjara, habis dicambuk, apalagi di zaman dulu sedemikian rupa hukumannya, dipukuli banyak pihak, tapi dia bersama dengan Silas tetap menaikkan pujian, ucapan syukur pada Allah di tengah malam, di waktunya di mana orang itu sudah ngantuk-ngantuknya, pengen tidur, di mana waktu di mana orang-orang sudah terlelap, tapi dia bersama dengan Silas tetap menaikkan pujian itu. Maka apa terjadilah mujizat, gempa bumi menggoyangkan, menggoncangkan penjara, bahkan melepaskan belenggu-belenggu para tahanan, termasuk belenggu yang mengikat Rasul Paulus dan Silas. Bahkan pintu belenggu terbuka sampai kepala penjaranya akan terkaget. Kita baca di ayat selanjutnya. Justru itu menjadi satu keselamatan bagi pesan kepala penjara, karena dia bisa menyaksikan mujizat yang dinyatakan lewat pujian dan kita juga bisa lihat pembelaan Tuhan terhadap Raja Daud yang dengan sepenuh hati memuji, menari-nari di hadapan Tuhan, tapi justru malah dipandang rendah oleh Mikal, istrinya sendiri. Kita buka di 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23, saya akan bacakan. Ketika Daud pulang untuk memberi salam pada seisi rumahnya, maka keluar Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang melanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Rasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tapi berkatalah Daud pada Mikal, di hadapan Tuhan yang memilih aku dengan menyisihkan ayahku dan segala keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yang di atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, dan bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat sampai. Jadi ketika kita tetap mengutamakan Tuhan, kita memuji dan menyembah dengan segenap hati kita, gak peduli kanan, gak peduli kiri, dengan suara yang lantang, karena kita berkasih Allah, percaya pembelaan kita. Ketika orang menghina kita, mencaci kita, lo kok ini menyembahnya seperti ini, seperti begitu, tapi kita tidak usah hiraukan, biarkan Tuhan yang berbicara dengan dia. Amin. Nah, sebabnya penting sikap hati kita untuk memilih tetap bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan, walau realita dihadapi seolah-olah sangat besar, seolah-olah pahit. Untuk selanjutnya justru kita bisa menikmati mujizat pertolongan di ujungnya, karena kita bisa klaim di Allah yang sudah bekerja menolong dan membebaskan kita. Atau malah kita justru memilih untuk tetap malah terjerumus dalam keputusasaan, kepahitan, atau bahkan ujungnya malah jadi suatu kebinasaan, karena kita tetap berada dalam sikap yang negatif. Jangan sampai ada di fase hidup segan mati tak mau, karena Allah tidak suka dengan yang namanya suam.
peringatan keras yang dialami oleh salah satu dari ketujuh jemaat di kitab Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan darimu. Jadi ketika kita memuji Allah, jangan lihat dari itu cuma jangan sampai kita alam gitu. Jadi kita nggak perlu semangat apalagi kalau lagunya fresh itu. Ya haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi karena kasihnya kita kepada Allah itu, Allah itu sudah terlalu banyak memberikan kasihnya bagi kita. Jadi sudah sepatutnya kita memuji dan menyembahkan dengan segala kekuatan, nggak usah malu untuk berekspresi gitu loh. Jadi ketika iramanya itu irama musik sudah dibunyikan, kita langsung muji, menyembah juga mau berlutut, mau berdiri, angkat tangan, pokoknya ekspresikan gitu. Jadi biarkan diri kita tuh bebas dalam muji menyembah Allah. Jangan terkekang oleh rasa malu, rasa khawatir, rasa takut ini itu si asik ini lagi, jangan. Karena saya seringkali memperhatikan itu prihatin, banyak kali orang yang ke gereja itu ibadahnya nih, oh ya cuma ada yang bahkan diam sama sekali gitu loh, mak tengok kanan, tolak gitu sampai pantesan kau seringkali apa ya curhat gitu loh. Kalau sebetulnya itu Allah tuh prihatin melihat banyak sekali umatnya, nggak cuma 1-2 gitu loh, banyak yang sikapnya seperti itu gitu, datang ke gereja cuma tolak diem nyanyi ya cuma sekadarnya juga, padahal sudah ada LCD besar-besar gitu loh di depannya gitu, tinggal melihat aja liriknya. Orang yang pelayan multimedia itu sudah susah payah gitu loh, kenapa nggak di KTE gitu loh. Jadi mari kita, walaupun kita di sini belum ada LCD, tetapi ketika sudah kita mengirim, responi betul-betul karena kasih Allah itu terlalu besar bagi kita. Saya lah kalau kita sungguh-sungguh dengan Allah, maka Allah sungguh-sungguh dengan kita. Ini ya. Habakuk 3:17-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan biarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Jadi sekalipun kita seolah-olah tidak melihat sesuatu yang baik, seolah-olah kita tidak melihat sesuatu pengharapan apapun, tapi ketika kita tak memilih bersuara-suara di dalam Tuhan, pasti Tuhan membawa kita berlompat-lompat di bukit-bukit. Dan kita akan terbawa yang kembali dari hal yang sama sekali tidak kita alami, itu kita bisa menikmati hari ini. Contoh selanjutnya adalah Raja Yosafat, bagaimana ketika dia bersama rakyat Israel memuji dan menyembah Tuhan tanpa bertempur apapun, hanya sekadar membawa senjata saja, maka Tuhan bekerja mengadakan penghadangan dan peperangan terhadap musuh-musuhnya. Di 2 Tawarik 20:15-17. Lalu Haziel bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, hinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempat duduk dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 21 dan 22, setelah ia berunding dengan rakyat, yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Ammon dan Bani Moab, dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, ketika mereka terpukul kalah. Betapa Raja Yosafat tahu memposisikan bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran, maka justru penyiar, penyanyi, dan pemusik penyembah Tuhan ditempatkan di posisi terdepan dari pasukan tentara. Mereka bersorak-sorak muji Tuhan dengan segenap hati. Mereka di posisi terdepan, maka Tuhan sendiri berperang lawan Bani Ammon dan Bani Moab. Pasukan malaikat Tuhan sendiri yang bergerak, yang Tuhan kirimkan untuk bergerak menghalau menghabisi Bani Ammon dan Bani Moab. Maka percaya dan Tuhan itu setiap kita
tampil begini, tampil begitu. Kita harus menghadapi ini, harus menghadapi itu. Naikkan pujian syukur kita, penyembah kita di hadapan Allah dengan berbagai lagu. Silakan yang bisanya apa, gak usah yang rumit-rumit lah. Puji Tuhan kalau misalnya lebih jago rumit dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lain, silakan. Karena Allah yang melihat, yang penting menilai kita, hati kita ini. Kalau kita tak mau menyiapkan syukur kita mengasihi Allah kita, apapun yang dihadapi, apapun yang sedang dirasakan. Kalau kita menyanyi dan muji menyembah Allah, untuk berfokus hanya kepada Allah, karena Dia Allah yang begitu menghendaki untuk dipuji, disembah. Fokus hanya kepada-Nya, hargai kasih anugerahnya begitu luar biasa bagi kita. Tunjukkan bahwa karena kita mengasihi Allah, kita semangat memuji dan menyembah Dia. Kita ekspresikan syukur kita dengan segenap hati. Nah, kalau belum bisa lagunya, kita bisa minta tolong Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sudah diutus untuk kita, menolong kita. Jadi kita berseru, Roh Kudus tolong saya mau belajar puji menyembah Allah, tapi lagunya saya nggak hafal. Nanti pasti ada tuntunan hikmat atau berbagai cara yang luar biasa pasti akan dinyatakan bagi kita. Biarkan Allah Roh Kudus yang dengan senang hati menolong dan mengajari kita untuk bisa memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarkan Allah kita disukakan pada setiap pujian menyembah kita. Allah Roh Kudus yang terus menuntun kita step by step supaya kita tampil betul-betul menyembah dalam roh dan kebenaran, menyenangkan hati Allah dan membiarkan kuasa Allah bekerja dinyatakan, diturunkan, terobosan yang akan bahkan yang namanya revival in dahsyat itu pasti terjadi. Banyak sejarah sudah terjadi kalau kita mau perhatikan betul-betul. Yang namanya revival itu terjadi karena dimulai dari pujian yang dinaikkan, hanya dari 1-2 bahkan hanya seumuran mungkin 6-10 orang paling banyak berkumpul bersahati muji menyembah, maka rahmatan Allah dinyatakan di kota bahkan negara tersebut. Terus kita pompa setiap iman kita dengan pujian dan menyembah kepada Allah. Pujian kepada Allah bahwa Dia Allah yang layak ditinggikan karena kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan setiap kita. Karena kita mengasihi Allah, kita naikkan terus bahwa Allah sungguh dahsyat, Allah sungguh ajaib, Allah sungguh heran bagi setiap kita, bahkan bagi menjadi kesaksian bagi kemudian. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sekali lagi. Ya, luar biasa ya, kuasa pujian dan penyembahan yang dahsyat itu sudah diberikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkata seperti itu, aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Makanya Tuhan berkata pada seorang perempuan di sumur, pada saatnya nanti siap kita akan memuji, memuliakan Dia, menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya, kapan itu? Kita memuji, memuliakan Dia, menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Seperti saat ini, kita betul-betul di mana? Di dalam rumahnya Allah. Dikatakan kita sudah ada di dalam Bapa. Kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah roh dan Dia juga adalah kebenaran. Berarti saat ini kita sudah menyembah di dalam roh dan dalam kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran bukan kita menangis, merinding-merinding dan lain sebagainya, sampai bergetar, sampai manifestasi, itu bukan. Tetapi kesadaran kita bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Saya diingatkan waktu tadi Samuel berkata begitu dahsyatnya kuasa pujian. Diingatkan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, ya, untuk mereka mengadakan, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan. Ya, di situ dikatakan, ya, kemudian ke 70 muridnya, ya, kembali dengan gembira. Ya, luapkan kegembiraan kita ketika kita muji seperti kata Samuel. Luapkan, ekspresikan. Kita mengalami kemenangan. Ya, Tuhan, mereka berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya. Ini harus kita ekspresikan karena nggak ada. Tuhan, setan-setan takluk pada kami, Tuhan. Maksud kita gembira, excited, mengalami kemenangan biasa-biasa aja. Ya, katakan Yesus berkata, aku melihat iblis lihat ketika murid-muridnya itu diutus. Yesus melihat apa? Iblis jatuh seperti kilat-kilat. Saat ini kita memuji, menyembah Dia. Iblis jatuh dari langit. Amin. Ya, excited lagi. Kemudian ketika ini semua terjadi, Yesus berkata pada Bapaknya,
Bapa, aku bergembira. Ya. Yesus di dalam Roh Kudus dia berkata pada Bapaknya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan pada orang kecil. Iya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya Pak, kita ini tidak dipertemukan sama sekali oleh dunia. Amin. Tetapi dengan kuasa pujian dan penyembahan kita, ketika kita ada dimanapun ada, ketika kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, iblis jatuh. Amin. Ya, penyakit jatuh rontok. Amin. Ya, semua yang kita lakukan berhasil. Amin. Luar biasa hari ini. Ya, kita mendapatkan pengertian, kesadaran bahwa kita sudah dapatkan kuasa itu juga pujian-pujian dan penyembahan. Ya, siapa yang pernah makan burger? Ya, pernah makan burger? Ya, pernah ya. Burger itu ada 3 lapis ya, ada roti, daging, roti lagi. Ya, seperti itu pujian dan penyembahan. Tuhan mengajar kita seperti doa Bapa kami. Diawali dengan memuji Bapa, memuji. Ya, Bapa kami yang surga, dimuliakan namamu, dan dia di akhirnya kerajaan data kerajaan di bumi seperti itu. Ya, ketika kita menyelipkan doa kita di antara pujian dan penyembahan, terjadi apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya, kita mau perjamuan kudus. Ya. Saya bacakan ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Mari kita pujikan. Kau telah mati bagiku, tebus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Yesus, mari kita balik berdiri. Tebus hidupku, Kau tak tebus hidupku dengan salibmu. Yesus berikan segala hormat. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
hidup kami. Kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib, sekaligus mengingatkan identitas diri kita di dalam Tuhan. Dia telah mati bagi saudara dan kita semua, dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran bagi kita semua. Berdirilah teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi untuk merebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Mari kita angkat roti. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami, Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan, dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kebenaran Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, takkan kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tersurat di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
Hari ini luar biasa kami menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa puji-pujian kami adalah kekuatan kami, kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas apa yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau sudah menjadi satu di dalam kami Tuhan, sehingga kami saat ini boleh menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran, di dalam roh-Mu Tuhan dan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati tempat ini. Amin. Mbak Rere Tuhan dan Mas Yudi Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga ini yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati semua segala sesuatunya. Terang-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Bersinar Tuhan, dan tidak ada satupun Tuhan dari segala kuasa yang ada di tempat ini mengalahkan, mampu Tuhan menghadapi Tuhan siapapun yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, karena ini bangsa pilihan Tuhan, kami bangsa murid-murid-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan melihat Tuhan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang diusahakan mereka berhasil Tuhan, apapun yang diusahakan berhasil Tuhan. Rumah tangga diberkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, dan ucap syukur Kau berkati setiap jemaat-jemaat kami yang ada Tuhan, di mana berada di sini maupun di rumah mereka masing-masing. Kau sudah bebaskan mereka dari segala keterikatan, Kau sudah bebaskan mereka dari segala sakit penyakit, Kau sudah bebaskan mereka dari seluruh pergumulan hidup. Engkau lah Tuhan satu-satunya jalan keluar dan kehidupan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saat ini kami mau menerima berkat daripada mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup mengasihan Tuhan dan Tuhan tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita sepakat menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.